sallallahu alaihi wasallam, man jaa bari'an min salasin dakhalal jannah. Siapa orang yang nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaannya selamat dari 3 sifat buruk ini, maka dipastikan orang itu masuk surga. Sembahyang pun orangnya lah. Tapi 3 ini kada dibawa. Tapi kalau 3 ini dibawa, biar rajin gin beramal, tetap kada masuk ke dalam surga. Karena 3 ini menghalangi orang masuk surga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, takabur. Jadi kita ini biar ala kadarnya beramal, sembahyang 5 waktu. Kada toh yang betengah malaman sembahyang. Bewirid ala kadarnya aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Bahkan ambil yang lebih ringkas lagi. Subhanallah, subhanallah yang 11 kali aja ada kegampangan. Ada yang lebih ringkas lagi. Subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, Allah Akbar sekali. Bulik ya. Ada tahu kisah. Yang paling penting wajib pas gitu ya. Asal jangan jadi orang takabur, aman aja. Daripada ikam yang semalaman sembahyang atau semalaman berzikir tapi takabur, kada cukup pahala ikam yang sembahyang semalaman, kada cukup yang ikam berzikir semalaman itu untuk mengalahkan dosa takabur itu, kada cukup. Jadi yang paling penting jangan takabur. Ya, takabur itu apa? Merasa harap pada orang lain. Ada dahulu kuceritakan, Nabi Isa berkawan lawan muridnya, berarti orang soleh juga nih, kawannya Nabi Isa. Waktu itu ada orang jahat melihati Nabi Isa, tahu wah ini Nabi. Yang dihiga Nabi Isa itu orang soleh, muridnya Nabi Isa. Hebat banar itu orang jahat ini. Yang berdua itu hebat luar biasa. Memaraki gin kada wani orang jahat ini karena merasa berdosa. Kalau bahasa kitanya, aku nikah dicocok beparak lawan hidit, bersalaman kada wani, apalagi bepandiran kada wani, karena merasa orang saleh dia salah. Dari jauh berdoa, ya Allah, mudahan aja engkau ampuni dosa-dosaku. Nah, waktu itu yang di belakang Nabi Musa yang orang saleh ini, itu si nakal itu kayaknya itu yang di ujung-ujung itu. Itu payah banar. Berdoa pulangnya karena menganggap orang itu jelek. Apa katanya? Allahumma la tajma' baini wa bainahu ghadan yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan gabungkan aku dengan dia nanti besok di hari kiamat. Aku ada hendak berkawan lawan inya. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Kata Allah, beritahu kepada keduanya bahwasanya doa keduanya dikabulkan oleh Allah. Doa si nakal apa tadi? Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Diampuni dosa-dosanya. Karena diampuni dosa-dosanya, kada berdosa lagi. Orang kalau kada berdosa masuk surga. Orang kalau kada berdosa masuk surga. Yang tadi berdoanya Allahumma la tajma' baini wa bainahu ghadan yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan gabungkan aku dengan dia nanti di hari kiamat. Karena seikung ini masuk surga, yang ini otomatis masuk neraka. Nah, itu takabur itu. Masuk neraka gara-gara takabur. Jadi jangan jadi orang takabur. Silahkan ikam ilmu tinggi, silahkan. Amal banyak, silahkan. Tapi jangan sampai takabur. Supaya jangan takabur apa? Balikkan aja semua yang kita miliki ini benar-benar anugerah dari Allah. Kalau merasa ini cuman pemberian Tuhan, kada takabur tuh. Nah, yang sudah rancak ada aku bacakan. Di ujung surah Al-Kahfi itu, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan oleh engkau hai Muhammad, aku adalah manusia sama seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad aja disuruh Tuhan bilang sama aja lawan orang. Tapi kalau Nabi Muhammad punya makam yang tinggi, istimewa luar biasa, itu di latar belakangnya apa? Yuha ilayya, karena diberi wahyu aja. Jadi kalau merasa diberi wahyu, diberi. Ikam ilmu banyak, diberi ilmu oleh Tuhan. Amal rajin, diberi kerajinan oleh Allah. Berarti yang pantas bersyukur, bukan takabur. Itu yang pertama. Jadi kalau ikam nanti datang ke hadapan Allah, kada merasa harap pada orang. Itu udah pernah juga aku ceritakan, Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ditanya, A anta khairun amil qalbu? Apakah engkau lebih baik atau anjing? Jawaban Junaidi Al-Baghdadi, padahal beliau ini apa? Pimpinannya apa ya? Sayyidat Tariqah, orang-orang yang bertarikat itu beliau ini sukunya. Jawaban beliau apa?
hadza ghaibun anni. Ini sesuatu yang aku seorang kada tahu. Mun ikam jago dituduh, mana bagusnya ikam non anjing. Ikam menyamakan non anjing, aku hendak nikah. Makanya kita kalau dipanggil anjing ini marah banar. Ya kalau coba ada. Ini anjing. Diamuk ya, bisa dibawakan mandau tuh, Bang. Tapi kalau Junaidi al-Baghdadi ketika ditanya, apakah engkau lebih baik daripada anjing? Jawaban beliau, hadza ghaibun anni. Ini sesuatu yang aku seorang kada tahu. Kenapa? Kalau nanti aku mati, lalu aku masuk ke dalam surga, maka aku lebih baik dibandingkan anjing. Karena anjing kada masuk surga. Tapi kalau aku mati dan aku masuk ke dalam neraka, maka anjing lebih baik dibandingkan aku. Kenapa? Anjing kada masuk neraka, sedangkan aku masuk neraka. Lawan anjing aja kada merasa lebih baik. Itu cocok jadi wali. Namun kita merasa kita pembaiknya daripada semua orang, hanya gara-gara duduk di muka jadi guru. Ini jar baik aku bertahan. Ini muridku bertahan. Yang lain, aku ini tinggi ilmu. Kayak apa hendak jadi wali? Itu cocoknya jadi wala aja tuh. Orang Banjar aja yang tahu itu, yang kada Banjar kada kau tertawa, kada tahu arti wala itu apa. Nah, yang kedua wal ghulul yang tadi. Siapa yang datang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat daripada ghulul tadi. Ghulul tadi apa? Curang. Diamanahi sesuatu diambil berdahulu. Semua itu ghulul itu semua. Pokoknya kalau kita penjaganya bujur-bujur, ini bujur-bujur dijaga. Jangan kita penjaganya, kita malingnya. Kita pengawasnya, kita yang korupsinya. Kan repot urusannya. Nah itu di akhir zaman ini kayaknya ghulul itu udah ada juga apa menuduh. Kayaknya biasa aja. Kayaknya kita kan lain pegawai nih. Pegawai rendah. Jadi kepalanya tuh tahu tuh. Yang ada kawan kita dinas kehutanan. Padahal kada tinggi-tinggi banar. Itu sampat pernah disogok orang 1 tas. 1,5 miliar guruai duitnya katanya. Diambil aja kok kadawani guruai aja. Kalau pindah masuk neraka. Padahal malam-malam ada yang tahu juga. Itu kada tapi tinggi-tinggi banar. Hidin tuh pangkat masih. Namun yang tinggi banget itu kada 1,5 miliar lagi. Lihat ya, di TV-TV itu. Ditangkap. Kenapa? Menerima sogok 3 koper. Nah itu 3 koper itu berapa tuh duitnya? Nah, tuh ghulul. Dia yang diamanahi, tapi dia yang khianat. Jangan khianat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau hendak mati masuk surga, walaupun ibadah ikam standar aja, wadain. Ikam jangan datang membawa hutang. Kalau ikam datang membawa hutang, ikam pada kau masuk surga juga. Kenapa? Karena hutang itu bukan urusan ikam lawan Tuhan. Tuhan hendak memaafkan kan kada kawa. Kada ada urusannya lawan Tuhan. Ikam tuh hutang lawan kawan ikam di sabalah. Kada ajar aku banyak-banyak istighfar lawan hidin. Kada kawa. Bagaimana kalau kasusnya misalnya sampai mati dasar bujur kada kawan bayar hutang. Padahal hendak benar membayari hutang. Nah itu mungkin nanti keadilan Tuhan yang mengurusi.